Udah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16, sesi Jumat 1, ingin mempresentasikan hasil laporan praktikum kami modul 1, yaitu ERD, CDM, PDM, dan database. Nama saya Ninik Dumarwanti, NPM 1903-20144, dan partner saya. Nama saya Hasan Basori, NPM 19068. Langsung saja kita mulai dari bab ke-1, yaitu pendahuluan. Latar belakangnya, apa sih itu sistem informasi manajemen? Sistem informasi manajemen adalah sistem perancangan bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Selanjutnya, dengan teknologi komputer yang ada saat ini, maka dapat dimanfaatkan oleh kalangan pebisnis dalam hal ini pada proses transaksi penyewaan ruko. Selanjutnya, perumusan masalah pada praktikum ini adalah sebagai berikut. Bagaimana cara mengolah data penyewaan ruko dalam sistem database dengan menggunakan bantuan ERD, CDM, PDM, software, Power Designer, dan SEM. Tujuan praktikum modul kali ini adalah yang pertama untuk membuat sistem penyewaan ruko dengan database, yang kedua untuk mengenal format perintah dalam software XM, yang ketiga untuk mengetahui cara membuat ERD, CDM, PDM pada software Power Designer. Adapun tinjauan pustaka dari praktikum kali ini yaitu ERD, di mana ERD atau Entity Relationship Diagram adalah diagram menggambarkan kebutuhan data dan hubungan antar entitas di dalam basis data. ERD menggunakan simbol atau objek yang tersusun dari 3 komponen, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Dari setiap simbol mempunyai hubungan satu sama lain. Next. Yang kedua yaitu pengertian dari CDM. CDM atau Conceptual Data Model merupakan konsep data yang berkaitan dengan pandangan pemakai terhadap data yang disimpan dalam basis data. CDM ini dibuat sudah dalam bentuk tabel-tabel tanpa tipe data yang menggambarkan relasi antar tabel untuk keperluan implementasi ke basis data. Yang ketiga yaitu PDM. PDM atau model rasional atau physical data model, yaitu model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki nama yang beserta tipe datanya. PDM juga merupakan konsep yang menerangkan detail dari bagaimana data disimpan di dalam basis data. PDM juga sudah merupakan bentuk fisik perancangan basis data yang sudah siap diimplementasikan ke dalam DBMS, sehingga nama tabel juga sudah merupakan nama asli tabel yang akan diimplementasikan ke dalam DBMS. Selanjutnya yaitu database. Database mempunyai 2 tujuan utama, yaitu untuk mendapatkan data tentang entity dan hubungannya. Yang kedua, untuk memberikan informasi kepada pengguna dari database. Nah, secara umum definisi dari database adalah shared atau berbagi atau shared, penyimpanan yang saling terhubung, kumpulan atau repository
yang terintegrasi dari data. Dua kata yang menitik atau menitik beratkan pada pendefinisian dari database adalah berbagi atau shared dan yang saling berhubungan. Berbagi atau shared berarti beberapa pengguna dapat mengakses data di dalam database secara bersama-sama. Yang terhubung atau integer berarti menghilangkan data yang terduplikasi atau informasi yang ditulis lebih dari satu kali. Ya, selanjutnya pada bab 3 yaitu langkah-langkah pengerjaan. Studi kasusnya, suatu perusahaan penyewaan ruko menggunakan sistem manual dalam mengatur persediaan ruko serta permintaan sewa dari customer. Sehingga manajer pada perusahaan tersebut ingin membuat suatu web yang digunakan untuk mengatur persediaan ruko pada perusahaan penyewaan tersebut. Sebelum membuat suatu web, diharuskan untuk membuat ERD, CDM, dan PDM terlebih dahulu. Langkah pertama yaitu buatlah model ERD sesuai studi kasus. Pada gambar 3.1, model ERD-nya adalah seperti gambar berikut. Terdapat 4 entitas, yaitu penyewa, pemilik, ruko, dan nota. 4 entitas ini saling dihubungkan oleh relasi, yaitu menghubungi, menunjukkan, dan menghasilkan. Dan keempat entitas ini masing-masing terdiri dari atribut yang berbeda. Seperti contoh penyewa, atributnya ada NIK, nama, nomor telepon, dan alamat. Langkah kedua yaitu membuka software Power Designer. Yang ketiga adalah untuk membuat CDM baru dengan cara klik file, lalu new, dan pilih konseptual data model. Setelah itu langkah keempat adalah menentukan entitas dan atribut. Entitasnya berjumlah 4, yaitu penyewa, pemilik, nota, dan juga ruko. Sedangkan atributnya, atribut dari penyewa yaitu NIK, nama, nomor telepon, dan alamat. Atribut dari pemilik, ID pemilik, dan nama pemilik. Sementara atribut dari nota ada nomor nota, nominal, dan tanggal nota. Untuk ruko, atributnya berjumlah 3 buah, yaitu nomor ruko, ukuran ruko, dan tipe ruko. Langkah kelima yaitu masukkan tipe data pada masing-masing atribut di setiap relasi entitas sesuai dengan tipe datanya. Tipe data pada CDM kali ini yaitu variabel karakter dengan relasinya yaitu meminjam, dipinjam, dan menyediakan. Selanjutnya, langkah keenam adalah menentukan relasi dan kardinalitas antar entitas. Seperti pada gambar berikut, terdapat entitas penyewa dan pemilik yang relasinya adalah meminjam. Untuk hubungan kardinalitasnya, penyewa one to many dengan pemilik. Selanjutnya, langkah ketujuh adalah setelah ERD terbentuk dalam CDM, lakukan cek model untuk mengetahui apakah model tersebut sudah benar atau masih terjadi kesalahan error. Langkahnya dengan klik tools lalu pilih cek model. Selanjutnya langkah ke-8 adalah ubah model ERD dari bentuk CDM dengan cara klik tools kemudian generate physical data model. Selanjutnya buka file PDM yang telah dibuat sebelumnya. File PDM yang sudah jadi seperti terlihat pada gambar berikut. Setelah itu kita akan membuat database dengan cara klik database lalu pilih generate database atau tekan Ctrl+G. Selanjutnya beri nama dan pilihan tempat penyimpanan file SQL tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya mengenai software XAMPP. Permisi ini, mic-mu
masih di mute. Setelah menggunakan software Power Designer, kita membuka aplikasi X. Setelah itu, aktifkan PHP dengan klik Start pada Apache dan MySQL. Setelah mengklik Start, kita membuka browser, kemudian buka local shoot atau PHP MyAdmin. Setelah itu, buka database baru, seperti pada gambar, terus klik import, kemudian file SQL yang sudah di-generate tadi diklik Go. Setelah berhasil memodifikasi database tersebut dengan menggunakan DDL dan DML atau cukup insert dan delete dengan cara mengetikkan query pada tab SQL, akan muncul tampilan database yang baru seperti pada gambar 3.18. Hasil dari pembahasan tentang studi kasus yang kita jalani yaitu yang pertama itu output program sistem informasi penyewa ruko. Adapun outputnya terlihat pada gambar MPT1, di mana entitas penyewa mempunyai atribut NIK, nama, nomor telepon, dan alamat. Relasinya menghubungi, terus entitas pemilik mempunyai atribut ID pemilik, nama pemilik, relasi menunjukkan, entitas ruko mempunyai atribut ukuran ruko, nomor ruko, dan tipe ruko. Relasinya menghasilkan, relasi ruko menghasilkan atribut entitas nota, atributnya nominal, tanggal nota, dan nomor nota. Output dari data konseptual data model atau CDM dari basis data studi kasus yaitu penyewaan ruko seperti gambar 4.2, di mana penyewa mempunyai 4 buah atribut yaitu NIK, nama, nomor telepon, dan alamat. Physical data, output physical data model atau PDM, basis data penyewaan ruko terlihat pada gambar 4.3, sama dengan konseptual data model, yaitu penyewanya mempunyai 4 atribut, yaitu nama, nomor telepon, dan alamat. Adapun output exam basis data penyewaan ruko pada tabel pemilik, yaitu ada nama dengan Aldebaran dengan alamat Jalan Mangga nomor 1, NIK 3438498283 dengan ID pemilik 33459999 dan nomor telepon 089 536822743. Yang kedua, Putri Senja dengan alamat Jalan Buah nomor 10, NIK-nya 357211112, ID pemilik 33459999 dengan nomor telepon 081667788824. Yang ketiga, dengan nama Andini, alamat Jalan Yang Benar nomor 99, NIK 376422334 dengan ID pemilik 334599999 dan nomor telepon 086453283999. Output dari exam basis data penyewaan ruko pada tabel penyewa bisa dilihat pada gambar 4.5. Isinya hampir sama dengan output data dari penyewa ruko. Begitupun pada basis data penyewaan ruko pada tabel ruko,
dan tabel persediaan ruko. Adapun hasil output, analisa output ERD yaitu pada tampilan output ERD didapatkan hasil keluaran berupa penyewa yang memiliki atribut NIK, nomor telepon, dan alamat rumah menghubungi pemilik ruko yang atributnya ID pemilik dan nama pemilik. Kemudian pemilik ruko tersebut menunjukkan ruko yang mempunyai atribut ukuran ruko, nomor ruko, dan tipe ruko yang akan disewa oleh penyewa, di mana setelah menunjukkan ruko, pemilik membuatkan nota kepada si penyewa, di mana atribut nota yaitu nomor nota, tanggal nota dibuat, dan nominal nota yang akan disewa. Yang kedua yaitu analisa output CDM. Output CDM menghasilkan entitas-entitas yang digunakan dalam penyewaan ruko, di mana penyewa menghasilkan atribut NIK, alamat, nomor telepon, dan nama. Entitas pemilik memiliki atribut ID pemilik dan nama pemilik. Entitas ruko memiliki atribut tipe ruko, nomor ruko, dan ukuran ruko. Sedangkan entitas nota menghasilkan atribut nomor nota, tanggal nota, dan nominal nota. Output PDM hampir sama dengan output CDM. Dan analisa output EXAM yaitu pemaparan tentang basis data penyewaan ruko, di mana penyewa yang bernama Aldebaran beralamat Jalan Mangga nomor 1 dengan NIK 34384976 dengan ID pemilik 333254 dan nomor teleponnya 089352486167. Dan penyewa yang bernama Putri Senja beralamat Jalan Buah nomor 10 dengan NIK 34384875 dengan ID pemilik 337654 dan nomor teleponnya 08935234567. Dan si penyewa yang bernama Andini beralamat jalan yang bernama Jalan yang Benar nomor 99 dengan NIK 34382476 dengan ID pemilik 339154 dan nomor teleponnya 0885424867. Selanjutnya bab kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu yang pertama, output yang dihasilkan ERD dan CDM menghasilkan entitas-entitas yang digunakan dalam penyewaan ruko, di mana penyewa menghasilkan atribut NIK, alamat, nomor telepon, dan nama. Entitas pemilik memiliki atribut ID pemilik, nama pemilik. Entitas ruko memiliki atribut tipe ruko, nomor ruko, dan ukuran ruko. Sedangkan entitas nota menghasilkan atribut nomor nota, tanggal nota, dan nominal nota. Yang kedua, output PDM dari data basis data studi kasus penyewaan ruko adalah entitas-entitas yang digunakan dalam penyewaan ruko, di mana penyewa menghasilkan atribut NIK, alamat, nomor telepon, dan nama. Entitas pemilik memiliki atribut ID pemilik dan nama pemilik. Entitas ruko memiliki atribut tipe ruko, nomor ruko, dan ukuran ruko. Sedangkan entitas nota menghasilkan atribut nomor nota, tanggal nota, dan nominal nota. Kesimpulan yang ketiga, EXAM menghasilkan output yang dimana menjelaskan tentang keluaran nama-nama atau atribut dari setiap entitas-entitas yang digunakan. Untuk sarannya ada 3. Yang pertama, sebaiknya praktikan lebih memerhatikan penggunaan software Power Designer agar tidak terjadi kesalahan. Yang kedua, sebaiknya praktikan lebih memahami materi modul sebelum melakukan praktikum. Dan yang ketiga, sebaiknya praktikan memahami studi kasus yang akan dipraktikumkan sebelum membuat program. Untuk daftar pustakanya, seperti pada tulisan berikut ini. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.